Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abizar Pasha Channel. Pada kesempatan ini saya sengaja pakai handsfree biar suaranya jelas ya. Ini handsfree. Nah, kesempatan ini saya ingin membahas masih dengan aplikasi Cinema FV Lite. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat mengupload tentang aplikasi Cinema FV Lite, bagaimana cara menggunakan kamera depan. Nah, dari sanalah timbul banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya tentang aplikasi Cinema FV Lite. Seperti apa sih fungsi-fungsi tombol-tombol yang ada di Cinema FV Lite ini, nanti saya jelaskan. Yang biasa menggunakan kamera DSLR atau kamera SLR mungkin tidak terlalu sulit untuk menggunakan aplikasi ini. Tapi buat kita yang tidak terbiasa dengan kamera SLR mungkin agak kesulitan. Yuk sama-sama kita belajar. Cara pertama, kita buka dulu ya aplikasi Cinema FV Lite-nya ya. Kita mulai dari tombol yang pertama di sebelah kanan ini adalah tombol yang warna merah, ini adalah tombol shutter atau tombol tekan untuk merecording video. Nah, sayangnya di Cinema FV Lite ini tidak ada tombol pause ya. Kalau di kamera yang lain biasanya kalau kita tekan untuk yang kedua kali dia mempause ya, mempause lah gitu. Jadi kalau di Cinema FV Lite ini ketika kita tekan tombol yang kedua kali dia langsung off ya. Langsung off dia. Lalu yang kedua adalah yang di tengah ini, kotak di tengah ini adalah area autofokusnya ya. Jadi kalau kita ingin mengautofokus, kita tinggal tekan tombol di tengah ini. Jika sudah fokus, dia sudah langsung fokus ya. Nah, terus yang ketiga adalah ini ya. Ini. Yang ketiga adalah tentang mana lagi ya? Exposure ini ya. Nomor 3 ini di pojok kanan bawah ini. Nah, ini fungsinya untuk menambah cahaya atau mengurangi cahaya. Jadi kalau cahayanya gelap kita bisa terangin, geser ke kanan sini, dan jika terasa gelap kita bisa geser ke kiri gitu ya. Nah, kemudian ini apalagi di sini terus ada ISO ya, ISO auto. Nah, ISO ini fungsinya untuk kalau kayak zaman dulu itu namanya misalnya kayak Fuji Film itu kan ada ASA ya, ada ASA 100, 200, 400. Nah, itu fungsinya untuk ketajaman aja. Terus yang sebelahnya lagi adalah modus metering cahaya. Untuk modus metering cahaya dia bisa 1 spot atau 2 spot di sini ya, di sistem metering ini. Dan lalu sebelahnya ini sebelahnya lagi adalah autofocus. Nah, di sini di autofocus ini seperti yang tadi saya bilang, ini di tombol di tengah ini gunanya untuk autofocus. Dan jadi selain dia autofocus, dia juga bisa menggunakan manual fokus seperti kamera DSLR ya, seperti kamera DSLR. Nah, untuk AWB ini kayak semacam efek lah gitu ya. Misalnya efek cahaya-cahaya, efek cahaya macam-macam lah gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke tombol kiri ya. Tombol kiri ini gambar play, ini fungsinya untuk memutar video yang sudah kita buat melalui aplikasi ini, atau nanti dia masuk ke galeri ya. Selanjutnya adalah tombol headphone ya di atas. Tombol headphone ini fungsinya untuk ya kalau kita menggunakan pakai headphone, headset atau earphone lah gitu ya. Tombol atas ini. Dan kemudian di atasnya ini ada flash ya, tombol flash. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan flash blitz ya di tombol ini. Nah, di tombol menu ini kita bisa mengaktifkan fitur misalnya kayak semacam warna gambar, terus mau mode potret bisa, terus mau mode landscape juga bisa di sini di pengaturan ini. Dan kemudian
di bagian gambar gear atas ini adalah pengaturan secara universalnya, secara umumnya ya, untuk pengaturan semua di aplikasi ini ya. Lalu kemudian kita beralih ke kanan, ke huruf tombol huruf-huruf 00 ini adalah itu durasi ya. Itu durasi saat kita merekam video, nanti durasinya akan timbul di sini. Lalu sebelahnya lagi adalah gambar baterai, indikator baterai. Jadi ya indikator baterai lah seperti handphone biasa. Kemudian ada tombol kamera, di sini ada gambar kamera. Sebenarnya gambar kamera ini di sini fungsinya ketika kita mengklik gambar di sini, dia fungsinya akan beralih ke kamera bawaan handphone. Fungsinya untuk memotret. Jadi di aplikasi ini tidak bisa untuk memotret. Ketika kita mengklik gambar ini, kita akan dialihkan ke kamera bawaan handphone ya. Jadi di sini cuma untuk bisa merecording, tapi kelebihannya bisa merecording audio dari luar ya, audio dari luar. Bisa menggunakan mix eksternal, bisa dari mixer seperti yang saya lakukan kalau live musik itu ya. Jadi saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat informasinya. Jika ada yang masih membingungkan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.